selebgram yang non-Indonesia itu mengikuti tren-tren yang berada di Indonesia. Isuma mengambil bagian dalam peningkatan modal fit in BlackBerry Creative. Menurut dia memberikan kabar bahwa Kim Taehyung sedang menjalani hubungan dengan banyak yang curiga dengan member BTS yang menggunakan tipe kamar double. Annyeonghaseyo Chungidul, user Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bukan semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep waiting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan membahas update berita seputar dunia K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, kalian dapat langsung subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta like, comment, share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Well guys, untuk topik pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang apakah Luna akan ke SM Entertainment. Jadi baru-baru ini nasib dari Luna mulai dipertanyakan oleh para penggemar setelah mengetahui bagaimana keadaan dari agensinya saat ini, yaitu BlackBerry Creative yang memiliki problema dengan masalah finansial hingga dikatakan tidak mampu membayar gaji karyawan. Jadi menurut laporan dari perwakilan industri hiburan Korea Selatan, BlackBerry Creative itu dikabarkan tidak bisa membayarkan hutang mereka kepada perusahaan pihak ketiga dengan total hutang mencapai 100 juta won. Dan meski memang tidak bisa membayar staf eksternal tersebut selama berbulan-bulan, mereka juga terus bekerja sama dengan BlackBerry Creative. Nah, staf eksternal yang dimaksudkan di sini antara lain penata rambut, make up, dan juga stylist untuk Luna. BlackBerry Creative bahkan sampai meminta nih guys, para staf tersebut untuk lebih baik berhenti bekerja sama dengan mereka. Di sisi lain, perusahaan produksi musik juga mengaku sulit untuk bekerja sama dengan mereka dikarenakan dianggap tidak bisa memanajemen perusahaan dengan baik. Fakta lain juga mengatakan bahwa tak hanya staf dari perusahaan eksternal saja, tapi para karyawan internal perusahaan juga tidak bisa mendapatkan gaji mereka selama berbulan-bulan. Jadi dikarenakan berbagai hal inilah, sangat sulit untuk memprediksi masa depan dari perusahaan dan juga artis yang bernaung di bawah agensi tersebut. Oleh karena inilah, para netizen mulai memikirkan apa yang akan terjadi kepada Luna ke depannya. Seperti yang diketahui bahwa Luna ini merupakan salah satu grup yang memiliki brand reputation yang cukup besar di Korea dan juga internasional. Di bulan September ini saja, Luna itu menempati peringkat ke-15 loh guys. Waduh, hebat banget kan? Jadi dengan popularitas yang tinggi sangat disayangkan jika karir dari Luna terganggu dikarenakan masalah finansial yang menimpa agensinya. Sehingga oleh karena itulah beberapa penggemar mulai berteori mengenai Luna yang mungkin saja dipindahkan ke agensi lain. Salah satu agensi yang menjadi kandidat teratas adalah SM Entertainment. Kenapa SM Entertainment? Salah satu alasannya disebabkan oleh Isuman yang kerap kali ikut terjun ke dalam proyek Luna. Misalnya nih guys, di tahun 2000, Isuman itu telah memproduksi Luna. Jadi di album Hashtag yang dirilis Luna pada Februari 2020, Isuman tercatat sebagai salah satu produser dari album tersebut. Spesifik lagi adalah Luna ini menjadi produser untuk title track berjudul So What di album tersebut. Dan Cinggu, kalian tahu nggak? Ternyata proyek dari Isuman bersama dengan Luna tak hanya sampai di situ saja. Di album baru dari Luna yang bertajuk Midnight yang dirilis pada tanggal 19 Oktober 2020 yang lalu, bos SM Entertainment itu kembali berpartisipasi sebagai produser. Dan di sini ada outlet berita, namanya adalah Daily Sport, itu melaporkan bahwa pendiri dan produser SM Entertainment, yaitu Isuman, memiliki ketertarikan tinggi kepada girl group Luna. Ia bahkan mempertimbangkan untuk melakukan investasi besar-besaran untuk Luna di masa depan. Dan laporan tersebut juga menyatakan bahwa menurut sumber dalam industri pada tanggal 28 Februari, Isuman mengambil bagian dalam peningkatan modal fit in BlackBerry Creative. Menurut Daily Sport, sumber tersebut menyatakan bahwa Isuman telah memutuskan untuk berinvestasi sebesar 1 miliar won atau sekitar 11,9 miliar rupiah. Dan hal ini itu terpisah guys dari SM Entertainment. Dan ada seorang perwakilan dari SM Entertainment juga mengatakan kepada pihak Daily Sport bahwa laporan investasi produser Isuman itu tidak berdasar. Daily Sport juga melaporkan bahwa bagaimanapun sumber telah menyatakan bahwa kedua belah pihak tengah dalam pembicaraan. Dan ada juga sebuah sumber yang mengatakan, saya sadar bahwa Isuman yang melihat potensi tinggi dalam Luna sedang dalam proses melakukan investasi. Jadi Cinggu, dengan adanya hal-hal seperti ini, gak heran kalau banyak orang berpikir bahwa kemungkinan Luna ini akan berpindah ke SM Entertainment, atau tidak dia itu akan berpindah ke anak agensi dari SM Entertainment. Jika seandainya masalah yang terjadi di agensi BlackBerry Creative itu tidak memiliki solusi. Lalu nih Cinggu, ada juga kemungkinan lain bahwa BlackBerry Creative itu dapat saja diakuisisi oleh agensi yang lebih besar. Mengingat beberapa waktu terakhir ini memang sudah banyak agensi yang diakuisisi oleh agensi yang lebih gede.
Jadi gimana nih menurut pendapat kalian? Apakah Luna ini yang akan pindah ke agensi lain? Atau apakah pada akhirnya BlockBerry Creative ini akan diakuisisi? Atau apakah pada akhirnya BlockBerry Creative akan berjuang untuk melunasi hutang-hutang tersebut? Nanti kita saksikan bagaimana ke depannya. Kalau menurut kalian gimana? Langsung saja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Dan untuk topik yang kedua ini juga nggak kalah panas guys. Ini tuh menjadi topik perbincangan hangat beberapa belakangan terakhir dan juga selalu menjadi FYP di TikTok. Jadi ada rumor yang mengatakan bahwa Taehyung di sini berkencan. Seperti yang aku perhatikan, beberapa penggemar mulai mengunggah video yang kemungkinan besar menjadi petunjuk bahwa Taehyung ini telah dating dengan someone. Salah satu video yang paling mendapatkan attention adalah video saat Taehyung melepas cincin yang berada di jarinya. Banyak dari netizen berspekulasi bahwa cincin tersebut merupakan cincin couple. Tak hanya itu saja, sudah banyak rumor yang beredar di TikTok dan membuat banyak penggemar menjadi baper dan juga galau. Bahkan ada info hoax yang disebarkan bahwa Big Hit Entertainment telah memberikan kabar bahwa Kim Taehyung sedang menjalani hubungan dengan seorang gadis dari kalangan non-selebriti. Secara logika, jika Big Hit mengkonfirmasi hal tersebut, tentu ini akan menjadi trending topik dan tentu akan menjadi topik perbincangan hangat. Namun, tidak pernah ada berita seperti itu. Kalau nggak percaya, silahkan kalian searching di Google tentang Big Hit yang mengkonfirmasi hal tersebut. Kalian tidak akan mendapatkan artikel sama sekali. Karena apa? Karena itu memang tidak pernah terjadi. Dan ini cuma dibuat oleh orang yang iseng saja, oke? Jadi dapat kita simpulkan bahwa kabar mengenai Taehyung yang sudah berkencan dengan non-selebriti ini adalah kabar yang hoax, oke? Dan Cinggu yang paling heboh saat ini adalah mengenai postingan dari seorang penggemar di Weverse tentang informasi kamar hotel yang digunakan oleh member BTS saat berada di New York. Mungkin itu adalah selesainya sampai dia itu mendapatkan informasi mengenai kamar hotel dari BTS. Cukup serem ya guys. Jadi terlihat beberapa member di sini menggunakan tipe double, mulai dari Taehyung, Jimin, Jin, dan juga Jungkook. Nah, tipe double dan single itu berbeda guys. Kalau tipe kamar double itu biasanya memiliki tempat tidur berukuran lebih gede dari yang single, dan biasanya ini tuh muat untuk 2 orang. Jadi dikarenakan muat untuk 2 orang, banyak yang curiga dengan member BTS yang menggunakan tipe kamar double. Kasusnya ini sama banget tuh guys sama rekan kantorku kemarin kan dinas nih. Kok jadi gibah ya? Oke, nggak apa-apa deh. Jadi Cinggu rekan aku ini itu memakai kamar tipe double. Jadi dikarenakan memakai kamar tipe double, banyak loh orang-orang di kantor aku nanya nih, kok tipenya double sih, kamu sama siapa nih gitu guys. Tapi nggak dijawab sih pada saat itu. Tapi honestly menurut aku secara pribadi banyak loh alasan kenapa mereka itu menggunakan tipe double. Banyak banget nih guys. Maybe dikarenakan mereka juga pengen membutuhkan tipe tempat tidur yang berukuran lebih gede kan ya. Dan juga menurut aku masih banyak alasan lain. Siapa tahu di sini dia itu ngebawa saudara ya kan, atau nggak ngebawa temen, atau nggak ngebawa asisten, maybe kan masih banyak alasan lain. Jadi di saat orang sudah memesan tipe kamar double, bukan berarti bahwa dia di sini ngajakin pacarnya. Karena menurut aku secara pribadi, kalau mereka di sini ngajakin pacarnya untuk ke sana, ini juga akan menjadi hal yang benar-benar sangat riskan banget guys. Karena apa? Karena itu adalah di New York. Selain itu, masih banyak sekali dari para media yang selalu menguntit BTS. Jadi mereka tidak mungkin sesembrono itu untuk melakukan hal tersebut di luar negeri di saat sedang bertugas. Bukan berarti aku di sini nggak percaya bahwa mereka berkencan. Maybe mereka berkencan, tapi kalau kita curiga dengan mereka dikarenakan mereka di sini menggunakan tipe kamar yang double, aku rasa masih banyak sekali loh guys opsi pikiran positif yang dapat kalian pilih sebelum kalian itu cemburu dengan mereka. I think so sih. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan Cinggu, untuk topik terakhir sekarang kita akan membahas bagaimana kekuatan dari netizen Indonesia di dunia sosial media. Hal itu terlihat dari selebgram yang non-Indonesia itu mengikuti tren-tren yang berada di Indonesia. Kita ambil sampel salah satu TikTokers yang lagi naik daun di TikTok. Jadi TikTokersnya itu memiliki account @dots_x. Dia bahkan di sini sudah berterima kasih kepada penggemar Indonesia atas pencapaian followersnya yang sudah sangat-sangat tinggi. Thank you. 1, 2, 3, 4. Yame kudashi, yame kudashi, bang yame barake dashi. Arara kimochi, arara kimochi, bang ara barake pechi.
Seperti yang kalian tahu, tren-tren yang berada di Indonesia itu memang cukup populer. Nggak hanya di Indonesia saja guys, tapi juga populer di kalangan netizen internasional. Jadi nggak heran kalau banyak netizen internasional yang mengikuti tren-tren yang berada di Indonesia. Nggak cuma Korea saja, kalau kalian perhatikan di TikTok, itu sudah banyak banget netizen-netizen yang non-Indonesia, mulai dari netizen yang berada di Filipina, India, dan juga beberapa negara lain, mengikuti tren yang berada di Indonesia. Bahkan sekelas Oli London itu juga pernah ngikutin tren yang ada di Indonesia. Dia juga bahkan sempat ngajarin bahasa Indonesia juga loh guys. Ini membuktikan bahwa engagement ataupun kekuatan dari netizen Indonesia di dunia sosial media dan di kancah internasional itu sangat besar impact-nya kepada mereka semua. Dan kalau kita berbicara mengenai account dari @_x ini, dia memang menjadi salah satu TikTokers yang memiliki konten banyak tentang Indonesianya. Salah satunya adalah tentang mengikuti challenge-challenge yang berada di Indonesia. Bahkan dia ini juga sempat berkolaborasi dengan salah satu orang Indonesia juga deh guys. Dan gak hanya itu saja, TikTokers cantik asal Korea ini juga pernah kayak mengcover lagu dari Indonesia. Ini itu adalah lagu Jawa. Gila, suaranya di sini kayak bagus banget sih. Meskipun mungkin nggak medok ya guys, tapi menurut aku it's really good. Coba kalian perhatikan bagaimana videonya. Rasa tidak dilatih, amarku tidaknya pergi, tapi latih, amarku tianati. Dan kalau kita berbicara mengenai the power of netizen Indonesia dalam dunia sosial media, ini tuh juga dibuktikan dengan beberapa pencapaian dari para idol K-pop. Salah satunya juga Doyoung itu pernah mengucapkan terima kasih kepada netizen Indonesia berkat streaming yang diberikan oleh netizen Indonesia. Lalu ada juga beberapa idol K-pop yang lain, mulai dari penayangan di YouTube dan juga penayangan di beberapa platform streaming music internasional, itu kerap kali mendapatkan pencapaian yang besar dikarenakan bantuan dari netizen Indonesia. It's mean, ini membuktikan bahwa engagement atau the power of netizen Indonesia itu memang tidak dapat dianggap sepele, oke? Jadi ini juga dapat menjadi pasar yang bagus untuk para content creator dan juga idol K-pop, terutama dalam penciptaan konten-konten di sosial media. So, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Oke Cinggu, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia K-popan di next time di channel aku. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada salah informasi, jangan suka-suka untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.